Kalau ngomongin soal pengembangan diri, menurut gue ada beberapa masa di mana kita tuh nggak lagi ada di posisi di mana kita tuh bisa maju gitu, bisa develop, atau kadang ketika self-development atau pengembangan diri itu malah jadi ngerugikan buat kita. Suatu pengembangan diri itu bisa tergolong jadi hal yang negatif ketika kita malah maksain terus diri kita sampai batas yang nggak realistis. Atau sampai ngeganggu diri kita, jadi stres atau bahkan terluka. Misalnya lo berusaha buat jadi lebih rajin baca buku, tapi lo bacanya bener-bener seharian misalnya. Gak makan, gak istirahat, dan akhirnya sakit misalnya. Nah, buat lo yang mau tahu caranya sekiranya gimana buat mengembangkan diri dengan sehat, maka lo ada di video yang tepat gitu. Karena di video ini gue bakal bahas hal itu, dibantu dengan salah satu anime volley yang sempet naik daun, Haikyuu. Oke, simak satu video ini sampai selesai ya. Kita udah ngulas banyak banget ya di video sebelumnya tentang gimana konsep growth mindset ini kelihatan banget di Haikyuu gitu. Terutama di karakter utamanya, Hinata Shoujo. Di video ini kita bakal ngebahas soal pengembangan diri juga. Tapi kita nggak ngomongin tentang yang baiknya doang, tapi apa yang terjadi ketika hal ini malah jadi negatif dan buruk buat seseorang. Hal ini kelihatan banget di sosok salah satu karakter, Oikawa Tooru, serta gimana dia bisa keluar dari mindset perkembangan diri yang beberapa kali ngerugiin dia ini. Nah, buat awalan ya, buat introduction, si Oikawa ini sebenarnya digambarin sebagai karakter yang sombong dan jago main volley. Kelihatan banget pas dia bikin orang takut sama serve-nya dia gitu. Nah, Kageyama Tobio, salah satu karakter lain yang dijuluki sebagai si genius volley, itu bilang kalau dia belajar soal serve dan kemampuan main volley sampai sejago ini ya dari Oikawa gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita lama-lama dikasih lihat kalau sebenarnya Oikawa tuh sempat ngebandingin kemampuan volley dia sama Kageyama. Dia ngerasa kalau dia harus bisa ngalahin Kageyama dan karena motivasi itu, dia latihan terus-terusan. Lama-kelamaan kelihatan kalau Oikawa tuh susah ngerasa puas sama kemampuan volley yang dia punya. Jadi ya, latihan lagi, dan lagi. Akibat terus-menerus latihan tanpa merhatiin istirahat yang cukup dan kapasitas diri dia, yang sebenarnya masih remaja, ya Oikawa jadinya luka gitu. Nah di sini bisa kelihatan juga kalau Oikawa tuh terlalu fokus banget buat ngembangin dirinya, sampai bisa ngelampaui Kageyama. Sampai-sampai dia nggak ngelihat lagi kapasitas tubuh dia. Dia ngerasa kalau dia harus berkembang terus, harus bisa maju terus, dan bikin dia puas sama kemampuannya sampai ke tahap yang kurang realistis. Alih-alih berkembang, nah ini malah jadi ngedatengin masalah baru buat dia. Nah ini adalah hal yang kadang kita suka luput dari self-development atau dari pengembangan diri. Ketika kita ngomongin soal self-development, iya sih hal yang paling ideal adalah kita maju terus, gitu ya, berkembang terus. Tapi realitanya ada beberapa waktu memang kita nggak bisa maju terus, gitu. Istirahat. Pengembangan diri sama aja halnya kayak hidup, ada naik turunnya. Ada masa dimana kita lagi bisa berkembang terus, tapi ada masanya dimana kita lagi susah buat ngelakuinnya. Periode ketika kita nggak ngerasa bisa buat berkembang ini sebenarnya bukan hal yang buruk gitu. Mungkin emang udah waktunya aja buat ngambil istirahat dan nikmatin proses yang ya udah lo alami sejauh ini. Nah, Oikawa juga akhirnya sadar kalau apa yang dia lakuin selama ini ya, untuk perkembangan diri itu tergolong nggak sehat gitu. Dan seiring serialnya berjalan, pendekatan dia ke pengembangan diri akhirnya kelihatan jadi jauh lebih sehat sih. Nah, ada beberapa cara yang dia perlihatkan, dan ya sebenarnya ini bisa jadi tips dan trik juga buat lo untuk self-development diri lo sendiri. Apa aja tuh? Nah, pertama, coba kurangi sifat terlalu keras ke diri lo sendiri. Kayak yang tadi gitu, Oikawa tuh latihan keras banget sampai dia ngorbanin waktu istirahat, sampai akhirnya cedera dan luka-luka gitu. Nah ini juga karena sebenarnya sifatnya yang cenderung perfeksionis buat dirinya sendiri. Jadinya pas tim SMP-nya kalah di pertandingan, dia nyalahinnya ya diri sendiri gitu. Dan ketika lo maksain diri buat terus-terusan berkembang secara sempurna, ya bisa-bisa lo ngembangin kecenderungan buat ngeritik keras gitu. Jadinya susah banget buat bikin diri lo puas. Misalnya ngatain diri lo bodoh gitu, nggak berguna, atau ngatain diri lo sebagai orang yang gagal. Padahal sifat ini bisa-bisa nurunin kepercayaan diri lo dan ngebuat lo ragu sama kemampuan diri lo. Oikawa tuh disadarin sama temennya soal ini dengan bilang ya kalau volley ini sebenarnya team play gitu. Ada 6 orang yang main di lapangan, jadi sebenarnya nggak adil kalau dia nyalahin dirinya sendiri doang. Akhirnya pelan-pelan Oikawa mulai nyoba buat mandang ya lebih luas gitu, mandang volley lebih luas dan mandang dirinya juga. Dia nyoba bantu anggota timnya untuk berkembang bareng juga dan nyoba ngembangin diri dengan cara yang lebih sehat. Yang kedua, coba fokus ke diri lo sendiri aja gitu.
Salah satu penyebab ketika pengembangan diri ini jadi masalah adalah ketika kita ngebandingin kemampuan kita dengan orang lain dan ngebandingin achievement kita juga. Jadi kita nganggap kalau standar mereka tuh oke gitu dan kita harus ngejar itu. Padahal ya belum tentu standarnya itu bisa diaplikasiin ke kita. Misalnya lo ngebandingin kecepatan lari lo sama temen lo yang suka juara lari maraton gitu. Padahal lo nggak pernah maraton sama sekali. Jadinya ya nggak seimbang gitu kan. Begitupun ketika kita ya ngembangin diri, self development gitu. Kapasitas tiap orang mulai dari belajar dan berkembang itu beda-beda. Ada orang yang butuh waktu cepat buat nguasain satu hal, ada juga yang lama gitu. Ada yang udah punya talenta dari kecil dan ada juga yang enggak. Dan ini udah fakta hidup ketika lo cuma fokus ke ini aja ya bisa-bisa ini malah bikin lo gak percaya diri gitu. Makanya daripada lo fokus sama orang lain ya coba fokus ke diri lo sendiri. Apa yang bisa lo lakuin buat ningkatin diri lo yang tentunya juga sesuai dengan kapasitas diri lo sendiri. Kalau di Haikyuu, Oikawa sadar bahwa banyak lawannya yang memang udah lebih jago daripada dia walaupun mereka seumuran. Dia sadar kalau sebenarnya dia perlu fokus ke dirinya sendiri aja karena pada akhirnya di luar sana memang ada orang yang lebih jago daripada dia. Selama dia terus-terusan ngebandingin diri sama mereka, ya, bahkan ngebuat pencapaian mereka ada level buat dia juga ya bisa jadi malah nggak sehat, nggak baik buat dia. Nah terakhir dan yang nggak kalah penting adalah coba enjoy proses pengembangan diri lo. Pengembangan diri itu adalah sebuah proses dan perlu lo ketahui kalau bakal ada masanya di mana lo bakal berkembang banget dan bakal ada masanya di mana lo bakal gagal gitu. Ketika lo fokus banget ke tujuannya aja, kegagalan itu bisa jadi bikin lo stres dan gak percaya diri. Tapi ya enjoy the moment aja gitu. Ketika lo paham kalau seluruh hal ini adalah proses dan lo enjoy juga prosesnya, lo bakal lebih aware sama pencapaian kecil yang udah lo berhasil lakuin dan capai. Misalnya lo mau ngembangin kemampuan public speaking lo. Daripada lo cuma fokus buat jadi public speaker yang keren, coba juga deh enjoy masa-masa lo merasa akhirnya bisa ngomong tanpa gemeteran, masa-masa dimana lo berhasil buat ngomong tanpa terbata-bata gitu, dan progres-progres kecil yang lo capai. Nah ini bakal ngebantu pengalaman pengembangan diri lo ini jadi lebih bermakna. Nah ini juga dilakuin sama Oikawa sebenarnya, dimana dia berkali-kali nyoba nginget lagi ternyata dia enjoy main volley. Dia enjoy masa-masa dia berhasil nge-serve gitu ya dan bikin lawannya jadi kelimpungan. Dan dia ingat masa-masa waktu dia kecil, dia berhasil ngeset bola dan inilah yang bagi dia ya hal penting yang dia suka lupa gitu. Salah satu cara terselubung juga biar lo bisa berkembang adalah dengan lo punya lingkungan yang suportif. Di animenya, Oikawa itu punya beberapa teman dekat yang bisa ngedukung dia buat berkembang dan nangkep dia kalau dia jatuh. Nah begitu juga kita sebagai manusia gitu ya. Kita juga butuh orang yang bisa kayak gitu di hidup kita dan sebaliknya, kita di hidup mereka. Tapi 1% juga sadar sih bahwa lingkungan suportif itu memang sulit dicari gitu ya. Dan sulit dibangun juga buat kebanyakan orang. Dan sayangnya ya memang sekolah kita nggak ngajarin gimana caranya biar kita bisa ya nyari lingkungan suportif ini. That's why kalau saran gue, kalau misalnya lo ngerasa belum punya lingkungan suportif, lo susah curhat gitu ya. Lo mungkin juga nggak pernah dikasih feedback sama orang, ya ada yang namanya konsultasi bareng mentor 1%. Ini adalah langkah pertama buat ngebangun lingkungan yang suportif buat diri lo. Dan untuk ngecek nih sebenarnya diri lo tuh kayak gimana, sekaligus buat nyelesain masalah lo. Selain jadi sosok yang suportif, mentor juga bakal bisa ngebantu dan ngebimbing lo buat nyelesain masalah hidup lo gitu. Apapun itu ya, mulai dari ngerasa nggak kenal diri, mulai dari lo ngerasa minder gitu ya, insecure, mulai dari lo ngerasa overthinking, nggak pede gitu, ngebanding-bandingin diri mulu sama orang lain, atau mungkin ngerasa lingkungan lo nggak suportif. Nah beberapa masalah barusan sebenarnya ya jadi masalah kalau kita ngomongin soal pengembangan diri. That's why saran gue sih lo ikut mentoring aja, karena ya di mentoring lo bakal bisa kenal diri lo lebih dalam, karena lo bakal dikasih psikotes dan bakal digali sama mentornya terkait dengan masalah lo biar ketahuan nih akar masalahnya apa. Dan lo juga bakal dikasih worksheet gitu sebagai bantuan tambahan buat nyelesain masalah lo. Nah, kalau misalnya lo tertarik buat tahu lebih lanjut ya silakan aja klik link di description box buat ngeliat-liat layanan konsultasi itu kayak gimana. Dan kalau misalnya lo mau daftar ya langsung aja masukin kode promo ini buat dapetin diskon sebesar 25%. Dan ya akhir kata gue harap semoga video ini bisa ngebantu lo menjadi lebih baik dan ya ngebantu lo belajar dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Dan semoga ya satu video sebelum tidur ini bisa bikin lo jadi berkembang ya, tentunya secara sehat. Oke? Akhir kata gue Evan ya 1%, well as always sebagai mentor gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thanks.